إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى حضرة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والتابعين والملائكة المقربين والكروبيين، وإلى جميع علمائنا السلف الصالح ومن جاء بعدهم من المفسرين والمحدثين والأصوليين والفقهاء والمتصوفين، وإلى الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، ومن شرح هذا الكتاب العظيم الإمام يحيى بن شرف النووي التبشيكي الشافعي. الفاتحة. Coba kita lihat, kalau kita istifadah dalam arti intisari mayustafad min hadzal hadits al-mubarak asy-syarif, apa yang bisa kita petik dari hadis yang kita baca tadi itu, baik hadis yang nomor 29 atau nomor 30 atau 31, itu ada kemiripan redaksi matan, hanya sedikit berbeda persoalan perawinya. Baik, ada beberapa hal yang penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah anna sunnata, yang pertama adalah anna sunnata anna al-kuffara yad'una ila at-tauhid qabla al-kitab. Jadi di dalam ajaran agama kita tidak boleh ada qital sebelum ada negosiasi, ada dakwah dulu. Tidak boleh langsung melakukan peperangan. Harus ada dialog-dialog, harus ada seruan, harus ada dakwah. Berarti begini, di Yaman di era itu masih ahlu kitab penduduknya, la ya'rifunallah, masih belum kenal, belum tahu. Karena itu Rasulullah mendelegasikan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal untuk melakukan dakwah di sana. Jadi dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, kata Imam Nawawi, bahwa tidak boleh melakukan qital sebelum ada dakwah terlebih dahulu. Itu yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang kedua, wa fihi anna as-salawat al-khams tajibu fi kulli yawmin wa lailatin. Di dalam hadis ini pula secara jelas adanya hukum wajib menjalankan sholat lima waktu sehari dan semalam. Itu bisa kita lihat redaksi hadisnya. Annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Ini redaksi matan ini wadih, jelas, sharih. Sudah ada kata faradonya. Kalau di Quran itu kan wa aqimus shalah. Kalau menyangkut hadis ini itu sharih, jelas, ada iftarado, ada perintah langsung dalam teksnya. Terus ada waktunya itu fi kulli lailatin, fi kulli yaumin wa lailatin, waktunya juga dijelaskan. Objek perintahnya pun juga jelas, yaitu as-salawat al-khams. Maka dari sini bisa diambil sebuah benang merah bahwa an-salawat al-khams tajibu fi kulli yaumin wa lailatin. Salat lima waktu itu wajib sehari semalam. Dari sini para ulama itu berijtihad. Yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Mu'adz bin Jabal tadi, itu betapa buruknya dosa kezaliman itu, dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain. Azmu tahrimiz zulmi,
Wa annal imam, karena itu dalam konteks ini seorang pemimpin wajib hukumnya memberikan nasihat kepada pelaku-pelaku kezaliman. Bahkan wa ya'muruhum bittaqwallahi wa yubalighu fi nahyihi. Bahkan tidak hanya sekedar memberi nasihat, tetapi yubalighu fi nahyihi. Harus benar-benar konsisten, benar-benar sungguh-sungguh dalam memerangi kezaliman. Nah, coba hadis ini kan ada kaitannya dengan harta benda, al-amwal. Ada kaitan dengan al-amwal, yaitu ketika sedekah berkaitan dengan harta benda. Maka dalam hal harta benda tidak boleh ada kezaliman. Kezaliman dalam harta benda dalam arti apa? Mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil sesuatu orang tanpa hak. Itu zulmun termasuk. Jadi zulmun itu ono ari kalane bermakna kemusyrikan, ono ari kalane dosa kepada satu dengan yang lain. Itu makna zulmun. Yang keempat, wa fihi annahu yuhramu 'ala as-sa'i akhdha kara'imil mali fi ada'i zakati. Bal ya'khudhu al-wasta wa yuhramu 'ala rabbil mali ikhraja syarril mal. Yang keempat, kandungan hadis ini adalah orang yang diberikan kuasa untuk mengelola zakat itu tidak boleh mengambil harta yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang, tetapi al-wasat yang sifatnya di tengah-tengah. Yang sifatnya di tengah-tengah. Seandainya contoh kecil saja, itu orang punya 2 jenis beras atau 3 jenis beras. Ada beras super bagus, ada beras standar, kemudian ada beras yang jelek, yang warnanya mungkin budak-budak gitu ya. Maka bagi orang yang sa'i, orang yang sa'i akhdi karamil, jadi orang yang diberikan mandat oleh masyarakat, oleh amir misalnya, untuk mengelola zakat, mengambil harta zakat, itu tidak boleh yang mengambil yang karaimnya. Karamil the bestnya, tidak boleh, kecuali jika pemilik hartanya menghendaki harta yang terbaik. Oh, jangan yang tengah-tengah, saya mau harta yang terbaik saja untuk saya zakatkan. Baru seperti itu. Misalnya ada orang punya banyak kambing, gitu, punya banyak sapi, dari sekian banyak sapi ada beberapa yang harus dizakatkan, misalnya. Maka itu ngambil yang mana? Ngambil yang di tengah-tengah. Jangan ngambil sapi yang paling besar, yang harganya puluhan juta. Pun juga jangan ngambil sapi yang sakit-sakitan untuk dijadikan sebagai zakat. Tapi ambillah yang wasat. Itu caranya nih. Kecuali jika pemilik hartanya itu memang menghendaki yang terbaik. Berikutnya, ini kan tadi bagi orang yang diberi amanah atau mandat untuk mengelola harta zakat. Bagi orang yang mengeluarkan zakat sekarang, bagi orang yang mengeluarkan zakat, maka fa la yajuzu wa yuhramu, bahkan yuhramu ala rabbil mal, atas pemilik harta, ikhraj syarril mal, mengeluarkan harta yang terjelek saat zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah atau zakat-zakat yang lainnya, maka yuhramu ikhraj syarril mal, diharamkan, artinya tidak boleh bagi agniya itu mengeluarkan harta zakatnya tapi yang terjelek. Kalau ada beras jenis +3 tadi, maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah beras yang budak-budak itu, padahal dia punya beras yang di atas
itu misalnya wa yuhram, itu contoh kecil. Kalau ada 3 jenis sapi, ada yang super, yang puluhan itu ya sampai ratusan, kemudian ada yang standar yang harganya mungkin 30, 25 gitu. Ada yang di bawah itu ada yang 10, 15 ya, atau 15 ke bawah lagi. Maka yang tidak boleh yang jelek, artinya yang terjelek dari yang ada, tapi diambilkan yang minimal, yang di level medium. Itu tanggung jawab dia dengan Allah, bukan kepada siapa? Orang yang diberikan mandat mengelola zakat. Tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hisabu Allah. Hitungannya kok ambil Gusti Allah. Ini tadi kandungan yang berapa? Yang keempat nih. Kelima nih. Keenam, anna zakata la tudfa' ila kafirin wala tudfa' aidan ila ghaniyin min nasibil fuqara'i. Harta zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Zakat fitrah misalnya, gue pukul rata itu ono misalkan al-kufar, ada non muslim itu ya. Itu kalau menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Minhaj ini, la yajuzu, tidak boleh. Adapun kalau hewan kurban ya boleh-boleh saja, semua bisa merasakan. Tapi kalau urusan zakat tidak boleh. Terus bagaimana kalau misalnya non muslimnya ini orang yang fakir, walaupun fakir, ini kalau pendapat di sini menurut Imam Nawawi, anna zakata la tudfa' ila kafirin. Bukan soal fakirnya, tetapi soal identitasnya sebagai non muslim atau kafir itu. Wa annahu la yajuzu aidan ila ghaniyyin min nasibil fuqara'i. Juga tidak boleh diberikan kepada orang yang sebenarnya berkecukupan tapi tampilannya menampilkan diri sebagai fuqara. Maksudnya ya? Itu tidak boleh. Sebenarnya dia berkecukupan tapi mentalnya mental fakir. Itu sebagai pengelola zakat harus jeli dalam mendeteksi. Ini fakir tenanan apa topengan? Fakir topeng. Itu nih kudu sakit detil, jeli dalam menganalisis ini fuqara, ini masakin. Biar boten salah sasaran. Iki cara ngomong berarti tutorial zakat ya. Tutorial zakat saya ini kudu ngerti di para ambil niku biar boten salah arah saat mentasarufkan harta zakat. Yang keberapa? Keenam. 7. Wastadalla bihi al-khitabi wasairu ashabina. Apa yang jadi wastadalla bi ulama mazhab Syafi'i dan al-Imam al-Khitabi itu beristidlal, menjadikan hadis tadi sebagai apa? Sebagai dalil bahwa anna zakata la yajuzu naqaluha an baladil mali liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faturaddu fi fuqaraihim. وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء أهل تلك البلد والناحية. Kalau menurut Imam Al-Khitabi dan Ashab Syafi'i itu harta zakat ditasarrufkan, diberikan kepada siapa? Fuqaraihim. Jadi orang fakir yang ada di lingkungan itu. Kalau dulu kan baladun, suatu negeri. Tentunya perspektif negeri zaman dulu itu kan agak berbeda dengan sekarang, gitu. Kalau Yaman itu baladun, waktu itu belum menjadi sebuah negara tersendiri, tapi sekarang menjadi sebuah negara. Maka makna baladun itu lebih luas daripada Korea tuh. Nah,
Kalau dalam mazhab Syafi'i, harta zakat itu baik zakat fitrah atau zakat mal dan tijal dan sebagainya itu yang tidak boleh dinukilkan. Artinya tidak boleh dibagikan kepada fuqara masakin atau 8 golongan itu yang berada di luar ring daerah itu. Ya tidak apa-apa, misalnya begini, di daerahnya itu orang fakirnya tidak begitu banyak misalnya. Ya jangan dikasih coba zakat fitrah itu ya jangan dikasih 2 kilo lah, 4 kilo nggak apa-apa, dikasih 1 pintal juga nggak apa-apa ya, biar itu kemudian apa, ekonominya biar bagus. Kalau bisa ada pemberdayaan harta zakat sekiranya misalnya orang itu bisa membuat jadi model misalnya kita. Jadi perbaikan ekonomi bukan berdasar kepada kesamarataan ya. Jadi cerotok kabeh wis anu roto ya, bukan gitu. Lebih pertimbangannya adalah faturatu ala fuqaraihim. Himnya kemana tadi? Kau secara lahiriah teks hadis itu sudah jelas-jelas. Nah, welo-welo maknanya gitu cara Imam Nawawi dan Ashabus Syafi'i. Maka kalau kata laya juzu ini diartikan sebagai larangan dalam arti haram, maka seorang amil zakat tidak boleh, terlarang hukumnya menakal ke tempat lain. Kalau itu dihukumi haram. Tapi kalau dihukumi makruh ya bisa saja. Tapi yang jelas kalau menurut saya ya skala prioritasnya itu adalah di lingkungan tersebut. Itu yang diprioritaskan. Baru kalau kemudian muntah-muntah ya wis wong fakir itu sudah berkecukupan. Karena apa? Karena ada dibantu dengan harta zakat ini. Sampai orang yang fakir itu terentas kefakirannya dengan pemberdayaan harta zakat. Baru kemudian mencari ekspansi orang fakir di luar wilayah itu untuk diberikan dedikasi lewat zakat, harta zakat itu malah istimewa. Bukan memfakirkan orang yang sudah fakir lewat zakat loh ya. Misalnya begini, loh itu jangan dikasih banyak-banyak itu. Gimana kok gak boleh dikasih banyak banyak gak seneng nih. Misalnya kancane tadi kecukupan, malah bentang data kefakiran itu pancet ini ambil zakat itu ikan perlu dipertanyakan. Nah, mulai tahun sekian sampai tahun sekian Mas Pak Ijo ini pancet yang mau punang gini daftar zakat itu kan sebenarnya tanda-tanda yang besar ya. Jadi jangan bahagia melihat ada data yang tetap. Duh seakan dari caranya piye iki kok bentahun ini nama ini selalu muncul, kok satu nama sih mendingan itu banyak nama kok wajar. Kalau ada fluktuasi dalam arti nama uang sing berhak dapat zakat itu berganti-ganti, itu mungkin ya. Atau berkurang nama, oh ini dulu Pak Ijo ini ada, sekarang tidak ada, alhamdulillah berarti sudah mulai berkecukupan. Sudah ada peningkatan ekonomi. Saya kira itu ya, apalagi di zaman sekarang pemberdayaan harta zakat sangat penting sekali untuk mengentas kemiskinan di sekitar kita. Jadi kalau bisa memberikan kecukupan kepada para fuqara, kalau bisa ya ekonominya bisa naik karena bantuan harta zakat. Ini kandungan hadis nomor 29 dalam pandangan Imam Zakaria Syaraf An-Nawawi.